Iya, kembali lagi di LPPL Batara 103.5 FM di Batara Cakrawala Budaya Wisata bersama dengan Puspo. Dan kali ini Puspo akan menyampaikan informasi atau ensiklopedia tentang budaya, di mana kita sudah sering mendengar istilah asimilasi dan akulturasi. Nah, asimilasi dan akulturasi ini termasuk dalam proses sosial. Kedua hal ini sering dijumpai di dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Nah, walaupun sama-sama tergolong di dalam proses sosial, sebenarnya asimilasi dan akulturasi ini memiliki perbedaan. Nah, para pendengar LPPL Batara dimanapun Anda berada, sobat, sohib, dan para pencinta budaya serta pencinta wisata, kita akan menyampaikan supaya kita tidak salah dalam penyampaian perbedaan mengenai asimilasi dan akulturasi. Yang pertama kita akan bahas tentang asimilasi. Asimilasi ini menurut Dedeh Mariani dan Ruth Rosalind E. Nainggolan di dalam buku Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2019 menyatakan bahwa asimilasi merupakan proses sosial yang muncul dari masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Nah, ini merupakan proses sosial yang muncul dari masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Proses terjadinya asimilasi pun ditandai dengan upaya mengurangi perbedaan yang ada di masyarakat maupun individunya. Contohnya, jika individu dengan latar belakang berbeda saling berkumpul dalam satu kelompok, maka kebudayaannya akan lebur dan menyatu. Nah, contoh-contoh daripada asimilasi adalah yang pertama misalnya perubahan gaya berpakaian. Misalnya adanya perubahan gaya berpakaian mengikuti tren K-pop atau negara-negara barat. Kemudian yang kedua contohnya adanya musik dangdut. Musik dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Kemudian yang ketiga, contoh dari asimilasi yang lainnya adalah penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Kemudian yang keempat adalah perayaan Halloween atau Valentine. Dua perayaan ini bukanlah kebudayaan asli Indonesia, tetapi cukup banyak masyarakat Indonesia yang ikut merayakannya. Kemudian yang kelima adalah penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Nah, anak muda Indonesia tidak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris dalam menjalin komunikasi. Padahal bahasa Inggris bukanlah bahasa resmi Indonesia. Itu tadi kita bahas tentang asimilasi. Dan sekarang akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Nah, akulturasi ini secara perlahan budaya asing diterima oleh kelompok masyarakat tersebut, tapi tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat itu. Proses akulturasi di tiap lingkungan masyarakat itu berbeda-beda. Pecinta budaya, pecinta wisata dimanapun Anda berada, para pendengar LPPL Batara 103.5 FM. Pada proses akulturasi, karena sangat bergantung pada karakteristik masyarakatnya serta bagaimana mereka menyikapi kebudayaan asing tersebut, maka akulturasi ini banyak menghasilkan berbagai macam perpaduan. Nah, salah satu contohnya adalah rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem di Jawa Tengah. Akulturasi itu tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh. Kemudian contoh kedua adalah kesenian Gambang Kromong. Akulturasi kesenian ini memadukan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok di dalam pertunjukan musik. Penggunaan alat musiknya pun berasal dari dua kebudayaan tersebut. Kemudian yang ketiga contohnya daripada akulturasi adalah Masjid Menara Kudus. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Masjid ini memadukan kebudayaan Islam dengan Hindu yang tercermin dalam gaya arsitektur bangunannya. Kemudian yang keempat, pertunjukan wayang yang menceritakan kisah Mahabharata.
Akulturasi ini memadukan kebudayaan Jawa dengan kisah Mahabharata yang merupakan sastra kuno dari India. Kemudian yang kelima, contoh dari akulturasi adalah Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran di daerah Yogyakarta. Nah, akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama gereja sebagai tempat peribadan umat Katolik. Gereja ini memadukan kebudayaan Jawa dengan Eropa yang terlihat dari gaya arsitektur bangunannya. Nah, para pendengar LPPL Batara dimanapun Anda berada, perbedaan asimilasi dan akulturasi budaya. Nah, asimilasi dan akulturasi memiliki perbedaan yang bisa dilihat dari definisinya. Asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Jadi peleburan dua budaya atau tiga budaya atau lebih itu sehingga menghasilkan jenis budaya baru. Sedangkan akulturasi adalah percampuran kebudayaan dan tidak menghasilkan kebudayaan baru karena tidak menghilangkan kebudayaan aslinya, begitu. Maka bisa diartikan jika perbedaan utama antara asimilasi dan akulturasi terletak pada hilang atau tidaknya kebudayaan asli di kelompok masyarakat tersebut. Asimilasi membentuk budaya yang sifatnya baru atau budaya aslinya perlahan-lahan luntur dengan adanya budaya baru. Sedangkan akulturasi mencampurkan kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Baik asimilasi atau akulturasi tidak bisa dipandang negatif, karena semuanya memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat. Hal ini juga bergantung pada bagaimana masyarakat bisa menerima proses asimilasi dan akulturasi. Dan itu para pendengar LPPL Batara dimanapun Anda berada, supaya kita tidak terkesan salah dalam mengartikan asimilasi dan akulturasi. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan Anda semua, serta mudah-mudahan LPPL Batara 1035 selalu bisa menyajikan informasi positif untuk kita semua. Tetap di LPPL Batara 103.5 FM, jangan kemana-mana dengan informasi-informasi seputar budaya wisata di LPPL Batara Budaya Wisata.